Kamu tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan? Nah, pencemaran lingkungan ini merupakan suatu kondisi ketika komponen fisik dan juga biologis dari sistem bumi dan atmosfer terkontaminasi, sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Jenis-jenis pencemaran lingkungan. Pencemaran yang pertama adalah pencemaran udara. Penyebab terjadinya pencemaran udara ialah yang pertama lalu lintas, terutama pada kendaraan mobil dan motor. Apalagi pada zaman sekarang ini, jumlah kendaraan justru semakin meningkat pada tiap tahunnya, hingga akhirnya menyebabkan atau menimbulkan kemacetan. Selanjutnya ialah asap industri atau pabrik. Penyebab utama kedua dari pencemaran udara adalah semakin banyaknya asap industri atau pabrik yang terdapat di berbagai wilayah. Pencemaran selanjutnya adalah ada pencemaran tanah. Komponen bahan-bahan yang menyebabkan pencemaran tanah diantaranya limbah domestik yang kebanyakan berasal dari pemukiman penduduk, tempat perdagangan seperti pasar, usaha rumah makan, dan lainnya. Kemudian limbah padat. Limbah padat ini berupa senyawa organik yang tidak dapat dimusnahkan atau diuraikan oleh mikroorganisme. Misalnya plastik, keramik, kaleng, dan bahan bekas bangunan. Untuk senyawa anorganik tersebut dapat tetap utuh hingga 300 tahun yang akan datang. Selanjutnya adalah limbah cair. Limbah cair itu dapat berupa deterjen, tinja, oli, atau cat yang mana apabila dibiarkan meresap ke tanah justru akan merusak kandungan air tanah sekaligus membunuh mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Selanjutnya limbah industri. Kemudian limbah pertanian. Pencemaran berikutnya adalah pencemaran air. Yang ini masuknya benda asing ke dalam suatu wilayah perairan dan menurunkan kualitas air di wilayah perairan tersebut. Penyebab terjadinya pencemaran air ialah yang pertama letusan gunung berapi, kemudian banjir, lalu limbah rumah tangga. Selanjutnya ialah penangkapan ikan menggunakan racun, yang mana hingga saat ini masih banyak penduduk dan nelayan yang menggunakan tuba atau potas atau racun untuk menangkap ikan. Racun tersebut tidak hanya dapat membunuh ikan dewasa, tapi juga ikan yang masih berukuran kecil. Kegiatan penangkapan ikan dengan cara tersebut mengakibatkan pencemaran di lingkungan perairan dan menurunkan sumber daya perairan. Lalu, apa ya yang dimaksud dengan pencemaran laut? Pencemaran laut merupakan proses masuk ataupun dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain yang sejenis ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga menyebabkan terlampauinya baku mutu lingkungan laut yang telah ditetapkan. Halo, saya Rima Ramadhani. Sebagai wilayah kepulauan terbesar, menurut Badan Informasi Geospasial, wilayah perairan Indonesia 6.315.222 km persegi. Laut Indonesia dihuni oleh 2.000 jenis biota ikan, 500 jenis terumbu karang, dan sekitar 555 jenis rumput laut. Namun, keanekaragaman sumber daya laut saat ini terancam kelestariannya. Secara global, dalam limes.com setiap tahun, sungai-sungai membuang 2,4 juta ton plastik ke laut. Peneliti dari University of Georgia, John Jam, dalam jurnal Science menyebutkan Indonesia menyumbang sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Di tahun 2018, Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia melakukan penelitian di pantai utara Jawa. Peneliti LIPI menemukan adanya 10-20 partikel mikroplastik pada setiap per kilogram garam. Tidak hanya garam, ikan teri dan sejenisnya positif tercemar mikroplastik. Peter Eklund dari Uppsala University melakukan penelitian pada ikan perch.
Perairan yang memiliki konsentrasi mikroplastik tinggi membuat ikan lebih menyukai mengkonsumsi mikroplastik dibandingkan dengan makanan alami mereka, yaitu plankton. Telur ikan yang hidup di lingkungan kaya mikroplastik rata-rata memiliki tingkat menetas lebih rendah. Tidak hanya itu, mikroplastik membuat ikan mati sebelum sempat kawin. Hasil penelitian lain juga menunjukkan terumbu karang yang tertutup plastik akan kesulitan tumbuh dan bisa mati dikarenakan terhalang dari sinar matahari. Kelompok masyarakat yang berpotensi besar menjadi korban pencemaran laut adalah masyarakat pesisir. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, lebih dari 3 miliar orang bergantung pada keanekaragaman hayati di laut dan pesisir sebagai mata pencaharian mereka. Ironisnya, masyarakat pesisir tidak hanya menjadi korban, tetapi juga berpotensi besar menjadi pelaku pencemaran laut. Pencemaran laut akibat tumpahan minyak adalah masalah serius yang mengancam ekosistem dan kehidupan manusia. Minyak yang tumpah dapat membentuk lapisan tipis di permukaan air, menyebabkan kerusakan pada hewan laut, dan merusak lingkungan pesisir. Dampak jangka panjangnya termasuk kerusakan ekosistem, hilangnya habitat, dan kerugian ekonomi bagi komunitas yang bergantung pada sumber daya laut. Upaya pencegahan dan pemulihan diperlukan untuk melindungi laut kita dari dampak yang merugikan. Kedua yaitu pencemaran laut oleh sampah yang telah menjadi masalah global yang mengkhawatirkan. Setiap tahun jutaan ton sampah, terutama plastik, mencemari perairan dunia, membentuk apa yang disebut pulau sampah. Sampah-sampah ini tidak hanya mengancam keberlangsungan ekosistem laut dengan menyumbat saluran pencernaan hewan laut dan menyebabkan kegagalan organ internal mereka, tetapi juga meracuni air dan tanah dengan bahan kimia berbahaya yang dilepaskan oleh sampah plastik yang terdegradasi. Mikroplastik, partikel-partikel kecil yang terbentuk dari degradasi plastik juga telah ditemukan di berbagai ekosistem laut, mengancam organisme laut yang memakan mereka dan berpotensi merusak rantai makanan laut. Pencemaran sampah laut tidak hanya mempengaruhi lingkungan laut, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan pada manusia. Selain kerugian ekonomi yang disebabkan oleh kerusakan ekosistem laut, pencemaran sampah juga dapat mengancam kesehatan manusia melalui kontaminasi air dan sumber daya laut yang tercemar. Misalnya, konsumsi ikan yang terkontaminasi oleh mikroplastik dapat membawa risiko kesehatan yang serius bagi manusia. Pencegahan pencemaran sampah laut membutuhkan tindakan bersama dari seluruh masyarakat global. Upaya-upaya untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, meningkatkan pengelolaan sampah, dan mendukung inovasi teknologi untuk mendaur ulang dan memanfaatkan kembali limbah plastik menjadi sangat penting. Yang ketiga yaitu eutrofikasi. Jadi, eutrofikasi itu adalah suatu keadaan di mana pertumbuhan fitoplankton dan pertumbuhan air dalam suatu perairan itu berlebihan, sehingga menyebabkan turunnya kadar oksigen dalam perairan. Akibatnya, ikan-ikan akan mati karena kekurangan oksigen. Eutrofikasi ini dimulai dari pupuk kaya nitrogen seperti nitrat dan fosfat masuk ke sungai, kemudian mengalir menuju danau. Tidak hanya dari limbah pertanian saja, tapi dari peternakan, rumah tangga, terutama dari deterjen, serta limbah pabrik yang tidak didaur ulang terlebih dahulu juga dapat menjadi penyebab terjadinya eutrofikasi. Limbah-limbah tersebut kemudian akan masuk ke dalam sungai, mengalir ke danau, dan akan menyebabkan konsentrasi nitrogen dan fosfor dalam danau itu meningkat. Nutrisi tersebut kemudian memberikan makan alga, kemudian akan mengakibatkan alga blooming, di mana alga tumbuh dan menghalangi sinar matahari yang masuk ke air danau. Akibatnya tumbuhan air dan alga yang ada di dalam danau juga akan mati karena tidak dapat melakukan fotosintesis. Saya Adi Firdalaman Sanjaya, NIM 21081060095. Selanjutnya, mengenai penanggulangan pencemaran yang dapat kita lakukan untuk menjaga laut kita agar tetap lestari. Bagaimana sih cara penanggulangannya? Nah, ada beberapa cara penanggulangan yang dapat kita lakukan agar menjaga laut kita tetap bersih dari pencemaran. Di antaranya, yaitu yang pertama, kita dapat berhenti menggunakan plastik atau membuang sampah sembarangan. Jika perlu, kita lakukan reuse and recycle terhadap sampah yang kita hasilkan sehari-hari. Selanjutnya, kita kurangi penggunaan bahan kimia berbahaya, seperti ganti dengan bahan alami yang mudah terurai di perairan. Selanjutnya, bagi petani sebaiknya kita beralih menggunakan metode pertanian organik sehingga bisa mengurangi limbah-limbah kimia akibat dari penggunaan pestisida. Dan selanjutnya, dapat meminimalisir adanya tumpahan minyak atau bahan kimia di lautan. Jika seandainya ada tumpahan minyak atau bahan kimia terdekat, sebaiknya kita bantu membersihkannya. Selanjutnya, kita dapat menjadi relawan dalam kegiatan bersih-bersih pantai dan juga menyebarkan isu
beberapa topik mengenai kesadaran agar tetap menjaga kelestarian dan lingkungan sekitar pantai. Dan kita juga dapat menggunakan instalasi pengolahan air limbah sebagai langkah untuk mengurangi limbah berbahaya yang masuk ke dalam lautan atau pesisir pantai di Indonesia ini. Aksi preventif dalam mengurangi pencemaran laut dapat diupayakan dengan manajemen limbah rumah tangga masyarakat. Sistem sederhana yang fokus pada tindakan mengurusi, memisahkan, mendaur ulang, menabung, dan melapor. Mengurusi, setiap rumah tangga memiliki tanggung jawab mengelola sampah rumah tangga. Memisahkan adalah kegiatan setiap rumah tangga dengan memilih dan memilah sampah. Mudahnya adalah menempatkan sampah berdasarkan jenisnya. Sampah organik, sampah kertas, sampah plastik, sampah tembaga, dan sampah B3. Mendaur ulang. Daur ulang dilakukan dengan memanfaatkan sampah organik menjadi pupuk tanaman. Menabung. Kegiatan menabung adalah kegiatan menyimpan sampah rumah tangga yang telah dipilah ke bank sampah. Yang terakhir adalah melapor. Dibutuhkan kerjasama antara pengurus bank sampah dengan Dinas Lingkungan Hidup. Tujuannya adalah menangani sampah B3 yang tidak layak dijual. Pengurus bank sampah melapor ke Dinas Lingkungan Hidup 1 kali dalam 2 minggu. Bank sampah dibentuk dan dikelola masyarakat bekerja sama dalam Dinas Lingkungan Hidup. Struktur pengelolaan bank sampah. Ada pembina, ketua, sekretaris, bendahara, seksi produk kreatif, seksi menimbang dan memisah, seksi daur ulang organik. Cara kerja bank sampah. Yang pertama, setiap rumah tangga memisahkan sampah. Kemudian sampah rumah tangga ditabung ke bank sampah. Pengurus bank sampah bekerja sama dengan pengepul sampah dan pengurus bank sampah melapor ke Dinas Lingkungan Hidup untuk menangani limbah B3. Saya Rita Rayu dengan NIM 21081061005. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pencemaran laut merupakan proses masuk dan dimasukinya benda atau komponen hidup maupun tak hidup ke dalam laut. Berbagai pencemaran laut dapat terjadi, diantaranya seperti pembuangan limbah industri, tumpukan sampah dalam skala besar, pertambangan di lepas pantai, serta polusi yang berasal dari industri di mana dapat mencemari air laut dan biota laut lainnya. Beberapa hal dapat menjadi solusi bagi penanggulangan masalah pencemaran laut, diantaranya yaitu dengan mengganti bahan kimia yang berbahaya dengan yang lebih ramah lingkungan. Tiap industri sebaiknya merancang instalasi pengelolaan air limbah, serta diperlukan adanya kesadaran masyarakat akan kelestarian laut dan tindakan tegas dari pemerintah yang berwenang untuk melindungi alam dan ekosistem laut. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lingkungan laut yang bersih adalah hak setiap makhluk hidup. Mari kita sadari dampak buruk dari pencemaran laut dan mulai bertindak untuk mencegahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.